Pak Freya. Masih sih, Pak. Oke. Dimas, oke, untuk yang biologi sel, Dimas udah belajar apa? Saya pengen tahu aja. Sharing-sharing aja. Apa itu? Struktur sel. Apa itu sel? Terus apa itu? Ya apa apa itu? Kok lupa? Oh, Dimas udah belajar struktur ya. Ini bebas ya, nggak harus topiknya itu terkait struktur dan fungsi. Misalnya nih teman-teman kan kemarin udah ketemu 5 pertemuan kan ya dengan Pak Hari kan. Pak, kemarin tuh yang nempel di kepala saya itu transport membran misalnya. Boleh banget gitu sharing. Ataupun misal, Lupa, Pak. Pak, yang nempel di saya itu kemarin proses metabolisme gitu ya. Boleh, boleh, nggak apa-apa. Sharing aja. Saya pengen tahu sejauh mana kalian belajar. Silakan, Dimas. Wow. Tuh. Nangis aku, nangis. Iya, Pak. Apa itu? Ya, ya struktur. Oh, struktur, oke. Strukturnya apa yang Dimas tahu? Bahwa sel ini, Pak, dia punya ini. Silakan sharing. Ya, struktur kayak struktur pada tanaman. Sel pada tanaman itu kayak kayak putik yang bukan struktur ya masuk sih ya bukannya fungsi-fungsi dari tumbuhan itu hewan. Mm-mm. Ada berapa sel menurut Dimas? Yang Dimas pahamin. Sel ya, Mm-mm. sel itu Kayak tadi nyebutin tuh tumbuhan, hewan gitu kan. Menurut Dimas klasifikasi sel ada berapa? dua pak, sel pada tumbuhan sama sel pada hewan atau manusia. Oh, sel tumbuhan, sorry, tumbuhan, hewan, dan manusia. Sel ada 3 gitu menurut Dimas. Ya, wah itu aku. Kalau bakteri nggak punya sel. Harusnya Oh iya, Sel. punya pak bakteri harusnya. Punya. Apa selnya? Tuh, mendetek ini lupa pak ya, Ya udah nggak uniseluler apa-apa. Hmm? Ya udah uniseluler nggak apa-apa. dedek lupa pak, kalau tegang gini lupa pak. Ya udah nggak apa-apa. Nanti belajar lagi ya, Iya Dimas. pak, Oke? iya pak, kasih. Oke. Untuk berikutnya coba Aulia. Halo Aulia Dewi. Halo Aulia. Halo, Apa kabar Aulia? baik. Oke. Aulia udah belajar apa nih terkait biologi sel? Tentang fungsi sel dan struktur sel, ya tentang Oh, sel-sel gitu. nice. Seru nih. Boleh sharing dong? Coba Aulia. Sampai mana nih belajarnya? Tentang apa itu sel, terus fungsi sel dan struktur sel gitu-gitu. Apa itu sel? Bagian selnya. Sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi dari kehidupan atau unit terkecil dari makhluk hidup. Oke, itu definisi selnya. Iya, Sekarang definisi sel. strukturnya. Struktur sel ada 2 bagian, Bapak. Oke, apa tuh? Yang pertama bagian hidup, yaitu protoplasma, sitoplasma, organel, asam nukleat, nukleoplasma, dan nukleolus. Kemudian bagian mati atau inklosio. Yang pertama ada dinding sel, senyawa-senyawa yaitu pigmen antosianin, alkaloid, tanin, glukosida, garam nitrat, butir glikogen, garam oksalat. Keren nih. Kayaknya saya yang perlu belajar nih sama Aulia nih.
Makasih Aulia ya, jadi nambah info saya nih. Oke, terus apa lagi Aulia yang Aulia tahu? Apa perbedaan sel gitu? Klasifikasi sel tahu? Gimana Bapak? Perbedaan atau klasifikasi sel? Berbeda. Maksudnya gimana? Sudah Kan ada sering kurane klasifikasi iku. kan di sel? Kemarin dijelaskan nggak? Belum iku. Belum Bapak. Belum. Oh. Belum. Pernah Hmm. dengar istilah prokariot, eukariot? Oh, Oh tahu. iya Bapak, yang itu ya. Apa itu? Bukan SMA iku. Prokariotik, Apa itu? yaitu inti sel primitif dan tidak jelas batas-batasnya. Bahan inti berbatasan dengan sitoplasma. Oke. Tapi Aulia tahu apa yang Aulia sebutin tadi, organelnya apa, sitoplasma itu? Tahu? Kalau bedanya sama eukariot apa? Kalau eukariotik, inti sel jelas dan dibatasi dengan membran inti. Bahan inti ada di dalam inti sel. Oke, nice. Kayaknya saya harus banyak belajar nih sama Aulia. Makasih Aulia ya. Sama-sama Bapak. Oke, berikutnya Ananda Satria. Halo Ananda. Iya, halo Bapak. Ananda, udah belajar apa? Iya, Bapak. Halo Ananda. Iya, Bapak. Silakan. Anda bisa sharing apa nih? Udah belajar apa? Belajar tentang struktur sel, Bapak. Sok, silakan. Wah, struktur lagi. Seru nih. Kebenaran topiknya mau saya bahas hari ini. Ya, struktur sel Belum tahu. terdiri dari dinding sel, Oke. membran sel, ada retikulum endoplasma, Oke, RE. Terus? ada ribosom, Oke. badan Golgi, Oke. mitokondria, Oke. lisosom, vakuola, plastida, sentrosom. Oke. Tahu nggak? Itu organel untuk sel apa? Eukariot atau prokariot? Prokariot itu. Eh, Prokariot itu. prokariot ya, Bapak. Prokariot. Prokariot. Itu kan tadi strukturnya ya, organelnya disebutin banyak tuh. Ya, Nah, itu untuk sel eukariot atau prokariot? prokariot sepertinya, Bapak. Prokariot. Ya. Emang prokariot apa menurut Anda? Gak apa-apa ya. Makasih ya Nanda ya. Nanti belajar Iya, lagi ya. Iya, Bapak. Oke, teman-teman, kita mulai diskusi ya. Saya ingatkan teman-teman. Saya mau memahami gitu ya, kalau teman-teman ini sebelumnya mungkin punya background pendidikan nggak di IPA gitu ya. Karena saya juga baru dengar ternyata di IKA ini beberapa background pendidikan itu bisa masuk di IKA dan di farmasi, terlebih di farmasi gitu ya. Itu bukan salah dan itu juga bukan kelemahan gitu teman-teman. Atau bisa ngejamin kalau oh nanti saya gagal gitu ya di farmasi. Enggak gitu teman-teman. Cuma saya saranin buat teman-teman yang punya background non IPA, tolong luangkan waktu lebih banyak di awal ini ya. Di satu semester ini ataupun di 1 atau 2 semester ke depan gitu ya. Karena perlu penyamaan persepsi dan paradigma atau artinya cara berpikir gitu ya. Jadi sudut pandangnya tolong disesuaikan. Beberapa istilah-istilah yang unfamiliar di telinga teman-teman, itu teman-teman harus cari tahu, ini maksudnya apa, ini artinya apa. Karena di beberapa literatur, kadang tidak dideskripsikan secara jelas maksud dan tujuannya, gitu ya. Contoh, polaritas, gitu teman-teman. Nah, itu teman-teman harus paham, ini artinya apa. Lipofil, hidrofil, gitu ya. Itu teman-teman harus paham. Oke.
Nggak apa-apa, ini kan baru pertemuan pertama, teman-teman juga masih belajar gitu ya. Sekarang kita mulai terkait struktur dan sel, gitu ya, struktur dan fungsi. Di sini kita sama-sama memahami bahwa ternyata sel itu dibedakan menjadi dua karakter utama. Clue-nya adalah adanya membran inti, gitu teman-teman, dan sifat endomitas, gitu ya. Jadi endosel itu ternyata jadi salah satu penandanya. Tadi disebutkan ada tumbuhan, ada hewan, gitu ya, ada manusia. Ternyata perbedaannya apa? Yang tadi disebutkan nih, manusia, hewan, tumbuhan. Ternyata kita masuk dalam kriteria satu sel yang sama, namanya sel eukariot. Nah, prokariot itu apa? Prokariot itu adalah sel uniselular atau makhluk dengan uniselular. Dia tersusun hanya dari satu sel. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah hewan-hewan atau makhluk-makhluk mikroorganisme, gitu ya, mikroorganisme. Baik itu bakteri, protozoa, amuba, gitu ya. Nah, dia itu hewan-hewan bersel satu. Di mana perbedaannya adalah dia tidak memiliki membran inti. Yang mana, Pak, membran inti? Nah, ini namanya membran inti. Kursor saya kelihatan ya? Nukleus. Nah, ini membran inti. Oke, nukleus. Dia juga nggak punya nih retikulum endoplasma, badan Golgi, gitu ya. Tapi dia punya sistem lain di dalam karakteristik dari selnya atau dari struktur selnya. Kenapa kita harus memahami ini? Supaya kita bisa mentargetkan nanti kandidat obat kalian, kalau kalian bekerja sebagai parasitologi, kalian harus bisa atau harus kenal gitu ya struktur dari parasit tadi gitu teman-teman. Contohnya paling gampang adalah obat TBC. Kenapa dia tidak bisa diberikan seperti antibiotik lain 7 hari selesai, 5 hari selesai? Ternyata mikrobakteria tuberkulosa itu dia punya lapisan kapsul atau kapsid yang teksturnya itu seperti lilin. Oke. Dia punya tekstur seperti lilin gitu ya. Ini yang bikin susahnya obat-obat TBC gitu ya untuk attach atau untuk melekat gitu teman-teman. Boro jangankan masuk ke dalam gitu ya. Nah, dia itu untuk menempel aja tuh susah gitu teman-teman. Nah, itu salah satu dasarnya. Untuk terapi dengan target parasit gitu teman-teman, cenderung menjadikan target utamanya atau mekanisme kerjanya berdasarkan strukturnya. Jadi ada obat yang bekerja di dindingnya. Jadi dia meningkatkan permeabilitas dinding gitu ya, supaya cairannya lebih mudah masuk gitu teman-teman. Jadi cairan yang di dalam itu akan lebih mudah keluar dan cairan yang di luar akan lebih mudah masuk. Tujuannya adalah melisiskan dari bakteri gitu ya atau dari parasit. Clue-nya lisis. Lisis itu artinya pecah gitu teman-teman. Jadi nggak akan ngebahas mewafatkan bakteri, mematikan bakteri. Enggak. Lisis gitu ya, pecah, peningkatan permeabilitas gitu ya. Jadi sifat permeable itu artinya dia bisa ditembus dari dua sisi gitu teman-teman. Dan harusnya setiap sel itu dia bersifat rigid atau statis gitu teman-teman. Sama. Nah, jadi teman-teman pahami dulu perbedaannya. Misal prokariot dia ada dinding sel. Di eukariot juga ada dinding sel. Dia punya fungsi, dia memberikan bentuk gitu ya, mempertahankan bentuk, memberikan sifat rigid atau kaku gitu teman-teman. Dia sebagai ini permeabilitas juga atau pelindung sel supaya tidak mudah untuk mati gitu ya. Dia salah satu sistem pertahanan. Itu dinding sel. Di dalam dinding sel ternyata ada membran plasma gitu teman-teman. Membran ini dia mengatur respirasi atau pertukaran ya. Jadi respirasi itu kalau kalian cari maknanya tidak hanya pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Respirasi itu artinya pertukaran. Gitu. Baik nutrisi, cairan, elektrolit ataupun ion. Oke. Jadi dari dalam sel dan di luar sel gitu teman-teman. Nah, itu fungsi dari membran. Terusnya ternyata mekanismenya apa? Mekanismenya adalah melalui transport gitu ya atau membran transport. Teman-teman udah dibahas, itu saya yakin. Membran transport gitu ya, ada beberapa mekanisme supaya nutrisi itu bisa masuk ke dalam sel. Dibuka lagi catatan. Terbagi berdasarkan penggunaan energi. Ada energi aktif dan pasif gitu ya. Jadi jika yang tidak memerlukan energi, maka masuk dalam transport pasif. Terbagi lagi tuh jadi difusi gitu kan dan lain sebagainya. Terus juga ada lagi yang transport aktif, dia memerlukan energi. Cirinya dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, itu contohnya.
Ada juga difusi terfasilitasi gitu ya. Dia bisa menembus kalau ada fasilitasnya. Biasanya berbentuk protein atau lipid gitu teman-teman. Itu contoh ya kan. Silakan teman-teman buka lagi, pelajari lagi. Saya yakin transport membrane harusnya sudah dibahas. Oke. Nah, berikutnya ada sitoplasma. Tadi ada yang bilang sitoplasma Pak. Sitoplasma itu apa? Sitoplasma itu adalah cairan berbentuk gel gitu ya yang berada di dalam sel. Dia intrasel, bukan intersel. Oke, pahami perbedaannya ya. Intrasel itu ada kejadian yang ada di dalam sel. Jadi setiap ada fenomena di dalam sel atau menjadi bagian dari sel, itu disebut sebagai intrasel. Atau interaksinya itu di dalam sel. Kalau intersel itu artinya reaksinya terjadi di luar sel. Jadi antar sel dengan sel gitu ya. Sedangkan kalau intrasel adalah organel. Jadi istilah organel itu adalah bagian-bagian atau part-part yang ada di setiap sel gitu ya. Jadi kalau misal ditanya organel eukariot apa? Organel eukariot mitokondria, kompleks Golgi gitu ya, retikulum endoplasma, membran inti atau nukleus gitu ya, atau nukleus anak inti. Gitu teman-teman. Sedangkan untuk yang di prokariot, dia organelnya mesosom gitu ya, plasmid. Terusnya apalagi nih? DNA gitu ya atau nukleoidnya gitu teman-teman. DNA-nya atau bakteria kalau ini flagella gitu ya, flagella. Nah, gambar ini adalah perumpamaan lengkap dari suatu mikroorganisme. Artinya ada juga mikroorganisme yang tidak selengkap ini gitu teman-teman. Jadi misal dia punya bulu cambuk atau flagella, belum tentu dia punya pili gitu atau bulu getar gitu ya. Jadi untuk dia bergerak, bakteri itu kalau tidak menggunakan getaran dari bulu di sekitarnya ya, di lapisan luarnya, itu pakai cambuk teman-teman. Atau nih namanya kira-kira visualisasinya kayak gini. Ini namanya flagella gitu ya, atau bulu cambuk gitu teman-teman. Dia mengikatkan cambuknya untuk menarik gitu kan dan mendorong gitu. Terus juga ada yang pili atau yang di luar ini ya, lapisan-lapisan kecil. Ada plasmid juga dia pelindung atau kapsid, kapsul gitu teman-teman. Ada juga ribosom. Ribosom itu adalah organel untuk mensintesa protein. Gitu ya. Di eukariot ada nggak Pak? Ada. Dia terletak di sitoplasma, namun banyak juga dia menempel di retikulum endoplasma bagian luar. Jadi retikulum endoplasma itu terbagi menjadi dua karakter, ada sisi halus dan sisi kasar. Di mana tugas dari retikulum endoplasma utamanya adalah toksisitas. Dia detoksifikasi, dia penawar racun. Jadi kalau tubuh kalian terpapar sama racun atau sama toksin gitu ya. Nah, sel yang bekerja secara aktif untuk menetralisir racun ini adalah retikulum endoplasma di sisi halus. Oke. Sedangkan di sisi kasar, dia bagian sintesa juga, teman-teman, gitu, teman-teman. Metabolisme gitu ya. Terusnya juga dia tempat melekatnya ribosom. Di mana ribosom adalah tempat sintesa dari protein. Dia gabungan gitu. Dia mentransmisikan gitu ya atau membaca gitu, teman. Dia membaca kode DNA yang dituliskan atau kode DNA yang disusun oleh nukleus gitu, teman-teman. Oke. Nah, ribosom itu dia memberikan hanya sintesa protein, di mana protein adalah hasil pembentukan dari peptida. Peptida hasil atau kumpulan dari asam amino. Asam amino adalah kumpulan dari nukleotida. DNA dia punya fungsi untuk mewariskan kode atau mewariskan sifat gitu teman-teman. Jadi teman-teman nanti kenal istilah DNA. RNA itu adalah produk dari DNA. mRNA, messenger RNA gitu ya. Itu teman-teman paham itu perbedaannya. Dan seharusnya kita belajar terkait sintesa protein itu hari ini. Cuma saya pengen tahu dulu teman-teman sepaham nggak dengan saya gitu ya. Jadi mungkin kita ketemu di sintesa protein itu di 2 minggu berikutnya atau setelah ujian ini ya. Karena kan minggu depan kemungkinan UTS. Nah, sekarang kita kenal dulu aja deh. Nanti kita belajar lebih detailnya. Terusnya ada juga kompleks Golgi, dia sebagai exit atau produk buat keluarnya produk yang ada di dalam sel, gitu teman-teman. Oke, untuk lisosom gitu ya, terusnya sentrosom itu adalah organel khusus yang tidak semua punya. Untuk eukariot gitu ya. Nah, itu tidak semua punya, biasanya pada hewan-hewan tertentu yang punya mesosom ataupun yang punya lisosom gitu ataupun punya sentrosom gitu teman-teman.
Nah, karena saya lebih concern di parasitologi, maka saya wawasannya tidak terlalu banyak di kajian tumbuhan. Jadi teman-teman kalau mau cari informasi lebih detail terkait kajian tumbuhan ataupun tanaman, coba hubungi Pak Hari ataupun dosen yang lain gitu ya. Tapi kalau untuk biologi molekular untuk untuk parasitologi, sedikit banyak saya akan bisa sharing ke teman-teman. Oke, itu adalah batasan dari saya. Oke. Nah, ini adalah penampangnya atau gambarannya. Di sini divisualisasikan secara lengkap, tapi tidak semua eukariot itu punya. Oke. Manusia, hewan gitu ya, tumbuhan itu masuk dalam eukariot. Karena kita kompleks atau multiselular. Oh, tumbuh Dia itu sama tidak bisa hidup sendiri. Dia perlu dengan adanya interaksi dengan sel-sel yang lain. Tersusun dari banyak sel sehingga dia membentuk jaringan. Kumpulan dari jaringan akan membentuk organ. Kumpulan dari organ, dia akan membentuk sistem organ. Kumpulan dari sistem organ akan membentuk manusia atau makhluk hidup, gitu ya. Jadi kalau kalian breakdown lagi, sel adalah satuan unit terkecil, ya memang, gitu ya. Jadi kumpulan dari sel dia akan membentuk gitu jaringan. Kira-kira gitu, teman-teman. Dan lain sebagainya. Lalu ini adalah sel prokariot secara lebih detail, gitu ya, bahwa intinya sel itu dibagi menjadi kriteria tidak memiliki inti berdasarkan adanya membran inti. Maka prokariot masuk dalam kriteria sel prokariot itu tidak memiliki membran inti dan tidak memiliki sistem endomembran. Endo artinya dalam, jadi sistem yang kompleks yang di dalam membran. Exo artinya luar, gitu ya, jangan kebalik. Nah, dia punya struktur, ada kapsul, ada dinding, ada membran plasma, ada flagella, DNA atau nukleoid, ada pili, mesosom, ribosom, dan sitoplasma. Mesosom itu adalah pengganti mitokondria di prokariot gitu ya. Sedangkan di eukariot itu adalah mitokondria atau the power of cell gitu ya, the power of cell ya. Jadi dia itu rumah dari energi. Jadi sel itu butuh energi itu melalui sintesa. Ada 2 jalur, piruvat dan siklus Krebs. Teman-teman buka lagi catatannya, anak-anak IPA pasti pernah belajar setidaknya. Yang non IPA, tolong pelajari gitu ya. Jangan dijadikan alasan bahwa dulu saya belum belajar. Masuk kampus itu kondisi kalian sama, 0 lagi, semua 0 lagi. Makanya itu materinya perlu materinya itu masih dasar-dasar. Semester 1-2 itu adalah dasar farmasi. Jadi teman-teman tolong lebih aware lagi gitu ya. Lebih spend more time. Jadi waktunya lebih diluangkan lagi. Jadi kalau kalian datang ke masyarakat gitu ya, dan ada yang bertanya ke kalian, kuliah di mana? Kuliah apa? Gitu. Kalau kalian jawab farmasi, itu orang punya paradigma kalau kalian itu pintar. Percaya atau tidak? Iya kan? Baru bilang, oh saya kuliah di farmasi. Pasti paradigma masyarakat bilang kalau kalian itu pintar. Karena masyarakat tahu gitu ya, yang awam nih tahu bahwa di farmasi itu perlu critical thinking, perlu deep learning gitu ya. Perlu pemahaman mendalam, perlu analisa kritikal gitu, teman-teman. Perlu lagi apa? Kemampuan untuk menghafal. kapsul. Jadi banyak kompleks ya. Jadi banyak banget variabel-variabel atau parameter yang teman-teman perlu pelajari gitu ya. Dan saya yakin masalah cerdas atau enggak itu kembali lagi ke teman-teman. Tapi yang jelas, manajemen waktu itu jadi krusial. Penting banget untuk teman-teman untuk melakukan kayak improvisasi gitu ya. Pilih metode belajar yang cocok gitu ya. Sharing sama temannya. Mungkin di sini baru gitu ya. Kalian baru ketemu 1 bulan gitu sama teman-teman baru. Masih perlu adaptasi, wajar. Tapi jangan terlalu lama. Oke? Nah, ini adalah contoh dari penampang dari sel prokariotnya. Terus ini adalah fungsinya yang tadi saya bahas. Kurang lebih kayak gini. Dinding sel dia memberikan pelindung pemberi bentuk tubuh yang tetap gitu ya, atau rigid bahasanya. Rigid itu artinya kaku gitu teman-teman. Membran plasma sebagai pelindung, dia mengatur ion gitu ya, keluar masuknya ion, molekul dan respirasi. Sel dari sel. Sitoplasma dia pencernaan makanan secara intraseluler. Dia juga melakukan proses metabolisme. Sitoplasma juga dia menerima rangsangan dan meneruskan rangsangan. Jadi kalau ada stimulus dari luar, maka sitoplasma akan memberikan getaran yang sama. Intinya gitu, teman-teman. Mesosom adalah penghasil energi, itu sama kerjanya kayak mitokondria. Ribosom tempat berlangsungnya sintesa protein,
DNA membawa informasi genetik yang akan diwariskan untuk keturunan, dan RNA membuat kode genetik sesuai dari DNA dalam bentuk asam amino. Oke. Nah, jadi RNA itu dibutuhkan pembacaan dari DNA, di mana asam amino nanti itu nanti baru bisa berubah menjadi peptida, gitu teman-teman. Nah, peptida baru bisa berubah menjadi protein jika dia dikumpulkan lebih banyak lagi, gitu ya teman-teman. Oke, kurang lebih kayak gini. Terus sekarang kita masuk di eukariot. Dan ini adalah penampang dari sel eukariot, di mana secara prinsip dia ada membran inti. Ini adalah membran inti atau nama lainnya adalah nukleus, gitu ya. Nah, kalau nukleus itu artinya anak inti, gitu teman-teman. Di dalam membran inti setidaknya ada 3 organel. Membran inti, nukleus, sama nukleoplasma. Jadi ada cairan yang beredar di dalam membran inti tadi. Setelah membran inti itu ada namanya kromatin. Kromatin itu adalah rumah dari kromosom. Kromosom adalah hasil lipatan dari gen. Gen itu adalah hasil untaian dari DNA. Gitu ya, teman-teman. Oke, ini adalah penampangnya, ada dinding sel sama, ada membran juga, ada sitoplasma sama ya, dia bentuk cairan atau seperti gel. Ada ribosom, kayak partikel warna kecil ungu gitu ya, dia cenderung melekat di area retikulum endoplasma, tapi di sisi luar, tidak di sisi dalam. Lisosom ini salah satu organel khusus sama sentrosom. Mitokondria, the power of cell, karena dia ini tempat produksi energi gitu ya. Ada retikulum endoplasma tadi saya ceritain, dia sebagai antitoksin atau penawar racun gitu ya. Ada kompleks Golgi sebagai jalur keluar. Oke. Lalu ini adalah penampang secara spesifik dari membran plasma, di mana dia terdiri setidaknya dari 3 komponen utama. Lipid, protein, dan karbohidrat. Itu adalah penampang utamanya, gitu teman-teman. Di mana di membran plasma ini dia terdapat beberapa partikel lain atau susunannya gitu ya. Kalau dari protein setidaknya ada 3 ya, yaitu ada protein perifer, artinya protein ini ditemukan di kedua ujung. Nah, kenapa Pak kedua ujung? Karena lapisan membran ini terdiri dari lapisan bilayer fosfolipid. Dia ini ada lapisan, bi itu artinya 2 dari bahasa Latin. Layer itu lapisan. Yang mana Pak? Yang ini nih. Yang bulat ini adalah lapisan fosfat atau dia lebih polar gitu ya. Sedangkan untuk yang ekor dia lebih lipid. Oke, saya mau tanya, apa itu hidrofilik, hidrofob, lipofilik? Oke, ada yang tahu? Ya tunjuk aja Pak. Duh. Oke. Arimbi, halo Rimbi. Rimbi. Iya, Bapak. Arimbi, tahu perbedaan antara hidrofilik, hidrofob, dan lipofilik? Nukleus atau anak inti dan nukleoplasma atau cairan yang berada di membran inti tadi. Di mana membran inti ini ada lubang berpori ya. Ini tempat keluar masuknya hasil produk dari nukleus gitu ya. Juga terdapat kromatin, tempat atau rumah bagi kromosom. Gitu ya. Kalau kalian pernah dengar istilah kromosom X dan Y gitu ya. Nah, mungkin pernah familiar gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk kelamin pria itu dia mana nih kromosomnya dibutuhkan ya kira-kira gitu. Dimana nukleus punya fungsi untuk mengatur pembelahan sel, gitu ya, mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di dalam sel. Jadi proses respirasi itu dikendalikan oleh membran inti tadi karena dia pusat atau senternya gitu ya. Berapa banyak energi yang dibutuhkan oleh mitokondria atau dihasilkan oleh mitokondria. Berapa banyak nutrisi yang dibutuhkan itu juga dikontrol oleh membran inti ini gitu teman-teman. Dan untuk tugas yang lain itu dia mempunyai kewajiban untuk membawa informasi genetik hasil replikasi atau perbanyakan dari DNA gitu ya. Wah, luar biasa nih kalau teman sekarang gitu ya. Dia spesifik adanya di luar retikulum endoplasma atau retikulum kasar gitu, sebagai alat transportasi molekul juga.
Lalu ada ribosom. Nah, itu bagian yang menempel tadi, dia unit gabungan dari protein dengan RNA. Gitu, teman-teman. Di mana ribosom tersebar luas, ada di sitoplasma, dan ada juga di permukaan retikulum endoplasma. Tujuannya atau fungsinya, dia untuk mensintesis. Artinya sintesis artinya membentuk. Gitu. Makna dari sintesis artinya pembentukan untuk kegiatan metabolisme sel. Oke. Dan untuk badan Golgi itu dia menjalankan sistem ekskresi, artinya pintu keluar dari sel, gitu ya. Jadi penelitian dari sel tadi atau maturasi, gitu ya bahasanya. Krista itu adalah ruang-ruang, gitu ya, atau di pinggir dia kan berbentuk ruangan, gitu ya. Memperluas permukaan membran untuk menyerap oksigen karena dia berbentuk seperti meliuk gitu ya di dalam mitokondria tadi. Matriks itu adalah oksidasi dari asam lemak, lalu mitokondria merupakan tempat berlangsungnya respirasi sel dan mampu menghasilkan energi. Jadi di dalam mitokondria ini ditemukan tahun berapa ya? Jadi peneliti itu mulai menyadari bahwa adanya ruang di dalam sel, di mana dia bersifat fundamental bagi sel karena menghasilkan senyawa yang disebut sebagai ATP tadi. Saya ingatkan lagi ada dua proses dari proses pembentukan energi melalui jalur piruvat dan satunya lagi melalui siklus Krebs. Dia membutuhkan oksigen, butuh apa lagi, butuh fosfat, butuh apa lagi, butuh glukosa. Itu teman-teman kalian harus lebih kalian review lagi deh di materi-materi SMA. Coba dibuka. Siklus Krebs ini hasilnya berapa? Berapa energi sebenarnya yang diperoleh dari siklus Krebs? Berapa energi juga yang diperoleh oleh ATP gitu ya. Nanti kalian coba pelajari lagi. Ini adalah penampang dari organel mitokondria. Nah, ini adalah terakhir gitu ya. Jadi secara umum itu adalah visualisasi dari sel eukariot dan prokariot. Sedangkan untuk beberapa jenis hewan gitu ya, dia punya sel-sel khusus gitu teman-teman, di mana ada sentriol dan lisosom. Tidak semua hewan atau tidak semua sel eukariot memiliki ini, hanya beberapa sel-sel tertentu aja. Dan di tumbuhan sendiri ternyata ada kloroplas sebagai rumah dari klorofil, ada vakuola, ada dibentuk dari dinding sel. Intinya begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu karena ini adalah slide terakhir. Sampai jam berapa ini? Delinda, kita sampai jam berapa? Sampai 14.30, Bapak. Udah kelewat 17 menit dong. Kalian ada kuliah lagi? Nggak ada? Ada. Tidak ada, Bapak. Nggak ada ya? Apa ya? Beberapa dari teman-teman ada UKM, Pak. Oh, UKM. Oh ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu dilanjut aja ya. Yang ada kegiatan silahkan dilanjut. Untuk berikutnya teman-teman boleh ingatkan saya kalau memang waktunya sudah berakhir ya. Nggak apa-apa, nggak usah ragu. Nanti kita bisa diskusiin lagi di kesempatan berikutnya. Nah, kalau teman-teman ternyata ada hal-hal yang ingin ditanyakan gitu ya, boleh banget disiapin pertanyaannya untuk pertemuan berikutnya. Atau misal teman-teman mau ngechat ke saya nih Pak, saya mau izin komunikasi, boleh nggak? Boleh. Silahkan aja gitu ya. Saya berikan ruang dan kesempatan untuk teman-teman untuk silakan berekspresi di masa muda kalian. Barangkali ada yang tertarik dengan dunia penelitian, boleh banget. Oke? Kalau tidak ada, mungkin terima kasih atas atensi teman-teman. Silakan absen gitu ya. Terusnya mungkin belajar lagi buat nanti di pertemuan berikutnya. Karena saya yakin kondisi teman-teman hari ini jam 14.49 gitu ya. Zoom bareng gitu kan. Itu adalah kondisi yang sebenarnya dimunajatkan oleh anak-anak lain seusia kalian di luar sana. Yang mungkin secara finansial mereka belum beruntung gitu ya untuk mengikuti perkuliahan. Jadi manfaatkan dengan baik momen kalian atau kesempatan kalian. Belajar lebih dalam lagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya harap kalian sudah punya bekal pemahaman terkait sintesa protein. Oke? Oke ya? Oke, kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup pertemuan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak.